Hai, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Munir Hadi ya di kelas Training of Speaking Skill. Bentar, ya komentar dulu. Ya, komentarnya kok belum ada muncul ya. Oke, malam ini kita akan belajar tentang ya seberapa penting tentang gestur atau bahasa tubuh ya. Terus yang kedua, artikulasi, intonasi, volume suara dan nafas. Bagaimana Bapak Ibu atau teman-teman semuanya itu hanya dengan kecil tetapi bisa powerful mengeluarkan kata-kata itu. Jadi teknik yang kita gunakan nanti teknik nafas, bukan nafas suara perut, tetapi suara perut ya. Oke, bosku. Kita mulai langsung aja ya, biar nggak kemalaman. Sekali lagi mohon izin, kelasnya kita undur ya, bukan apa-apa. Kita geser malam minggu sehingga mengurangi waktu abang-abang kakak semuanya yang bermalam minggu ya, yang seharusnya Jumat malam, tetapi karena Jumat malam kemarin kita kumpul bersama belajar langsung dari guru besar kita Bapak Adi Nugroho, Master of Speaking Skill di NASA ya. Alhamdulillah ya, setiap tahun saya minimal ya 2 kali ikut training langsung dengan beliaunya, karena sekaligus panitia sekaligus belajar ya. Kebetulan juga di FKS kita turunkan yang lebih kecil program public speaking skill ini ya, menjadi apa? Menjadi training of speaking skill ya. Artinya apa? Dalam maksud dan tujuan FKS mengadakan ini, tujuannya adalah teman-teman mengetahui basic atau dasar-dasar sebagai seorang speaking skill, speaker ya, presenter ya, yang nanti sehingga Bapak Ibu bisa sempurnakan dengan praktek. Kalau insya Allah 2021 sudah mulai normal, Bapak Ibu bisa mengikuti kelas di Diamond Network, yaitu public speaking skill yang langsung digawangi atau diempuni atau di mentori langsung oleh guru besar kita Bapak Adi Nugroho. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya silahkan dulu japri teman-teman ya, colek ya. Ini kelas terakhir ya. Nanti PR-nya ada sendiri. Linknya nggak saya kasih, sengaja nggak saya kasih. Tetapi Bapak Ibu silahkan praktek langsung nanti ya. PR-nya nanti, PR saya sudah merangkum itu, silahkan Bapak Ibu praktek ya. Nah, besok minggu rata-rata kan teman-teman itu kan pada home sharing ya. Bagi peserta tos silahkan Anda tampil, minta izin pada leadernya menjadi seorang presenter, entah itu MC, entah itu testimoni, entah itu bahkan materi sederhana. Nah, itulah dahsyatnya. Karena sehebat apapun Anda menguasai ilmu, sedahsyat Anda mengerti, memahami, tetapi tanpa praktek, tanpa berlatih, yakinlah kita tidak menjadi hal yang luar biasa. Oke, demikian pembukaannya. Sebelumnya mari kita buka kelas ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Mudah-mudahan dapat ridho kita belajar bersama di kelas ini, dapat manfaat dan insya Allah menjadi bekal Bapak Ibu menjadi seorang leader yang besar, leader yang mumpuni, leader yang penuh karismatik, leader yang teachable, leader yang membawaan penuh dedikasi, penuh dengan inspirasi, dan leader yang siap tampil all out ya, sehingga pesan-pesan yang apa yang diharapkan tersampaikan sehingga audiens itu bisa memahami dan bisa mengerti apa yang disampaikan. Oke,
Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kelas kita buka. Langsung kita masuk di sesi pertama, yaitu tentang artikulasi, ya. Artikulasi, intonasi, volume suara. Bapak Ibu, bahwasanya ilmu public speaking bukan semata-mata hanya kita bisa bicara. Ya, sekali lagi, bukan hanya sekedar asal bicara, asal ngomong, tetapi ada runutannya, ada tatanya, ada aturannya, sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu bisa mengerti. Guru besar kita, Bapak Adi Nugroho, mengatakan, mencetak seorang presenter jauh lebih berat, ya, jauh lebih berat dibanding mencetak 1000 mitra. Mengapa? Dalam buku, launching buku, ya, Business Level itu mudah, ya, di kelas KD Fokus KFO 1, Pak Adi mengatakan, jika seorang dalam sebuah pertempuran ada 4 jenderal, ya, ada 4 jenderal, ya, ada 4 jenderal, ya, itu jika yang dan pasukan yang mungkin banyak sekali, nah, pada masa pertempuran itu, jika yang terbunuh itu adalah jenderal-jenderalnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bisa jadi pasukannya tercerai-berai dan bisa bubar, melarikan diri. Tetapi jika yang terbunuh habis itu adalah, ya, belum tentu jenderalnya menyerah, karena dia seorang kreator, ya, seorang yang penuh dedikasi, seorang yang punya inspirasi, seorang yang punya visi sehingga bisa menciptakan pasukan lagi. Begitulah juga presenter, Bapak Ibu. Seorang presenter, ya, alumni public speaking skill, insya Allah 1000 poin itu bisa. Karena apa? Karena dia sudah bisa mengatasi yang namanya grogi, blank, ya, rasa takut, nervous, ya, gagap, bahkan enggak, apa yang saya omongkan, bagaimana mempengaruhi audiens itu bisa care dengan kita, bagaimana kita ngomong tidak dicuekin, bagaimana kita ngomong itu didengarkan, ya, sampai terakhir kemarin materi Pak, bagaimana itu audiens itu tidak ngantuk. Nah, ini luar biasanya. Bapak Ibu harusnya bersyukur ikut kelas ini, ya, meskipun di saat pandemi pun kita tidak kalah, ya, dengan suasana. Kita tetap yang namanya program itu jalan. Tujuannya apa? Kita bersama teman-teman semuanya, alumni KFU, alumni pendidikan-pendidikan yang selenggarakan oleh diri Anda, inilah gawangnya. Sehingga Bapak Ibu siap tampil, siap prospecting, alumni-alumni PSS atau insya Allah yang di FKS, mereka sekarang alhamdulillah sudah menjadi seorang presenter yang handal. Bisa dilihat ada Kak Rini Nurhayati, Kak Endah, Kak Leni, Kak Fitri, ya, Kak Bella Rustini, ya, Mas Zainal, Pak Wanto, dan lain-lain banyak sekali, ya. Semua itu pasti ada prosesnya. Kenapa? Disitulah memahami bagaimana, sehingga apa yang disampaikan dia tidak hanya penguasaan materi, yang nanti kita bahas. Kita menguasai materi, tetapi kalau kita tidak bisa mengerti bagaimana tekniknya, sehingga presentasi datar-datar aja. Contohnya begini. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Malam ini saya ingin menyampaikan artikulasi. Nah, kira-kira semangat nggak? Nah, ini kira-kira berbeda. Semangat pagi, ya, akan berbeda. Nah, ini beda, nanti kita bahas lagi dengan tekniknya. Sehingga apa? Bapak Ibu tidak akan capek bicara 1 jam, 2 jam. Apalagi kalau kelas offline, ya, durasi kita bisa dikasih waktu 2 jam, 3 jam, bahkan 3 session, ya. Itu kalau kita pakai suara tenggorokan, ini pasti akan kering. Makanya teknik-teknik seorang speaker itu pasti pada saat tertentu akan menggunakan napas perut. Nah, ini kita bahas. Nah, kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu tentang artikulasi, ya. Bapak Ibu, berdasarkan data yang ada, ya, dari penelitian dari Universitas California, Dr. Albert Mahrabain, ya, Mahrabain, ya, itu dikatakan begini, bahwasanya verbal atau tulisan itu yang masuk di audiens atau anak didik atau peserta itu hanya kurang lebih sekitar 7%. Bayangkan,
Anda ketik yang bagus-bagus, tulis-tulisan bagus banget. Itu hanya masuk di kita 7%. Serius. Ini serius ini. Ini penelitian dari universitas terkenal di dunia, di California. Dr. Albert Mahrabain, ya. Sedang kedua, vokal itu bisa mempengaruhi audien, itu tingkat prosentasinya kurang lebih sekitar 38%. Nah, kan? Sehingga contohnya gini, Bapak Ibu, nah ini perbedaan antara verbal dengan vokal. Contohnya Bapak Ibu kasihkan brosur tentang paket info. Kasihkan aja. Itu probabilitas tanpa ada verbal atau kita contohnya Bapak Ibu meminjamkan buku ini aja lah. Nah ini pinjamkan ya. Ini aja kan. Itu kurang lebih persentase itu hanya 7%. Tetapi kalau diikuti dengan verbal omongan, kita mendiskusikan, ngobrol-ngobrol, itu prosentasenya bisa sampai 38%. Artinya apa? Tingkatnya lebih tinggi. Why? Pertanyaannya kenapa ini? Ya, pertanyaannya adalah di sini Bapak Ibu, tingkat bisa mempengaruhi audien jauh akan lebih bisa dipahami. Karena apa? Kita bisa menjelaskan. Contohnya Bapak Ibu hanya posting gambar blog, begitu chat Anda tidak tanggapi, kok sih atau ya tidak. Begitu juga kita ada yang tanya, nasihat itu apa toh? Nasihat itu ini loh, Kak, Mbak, Mas, cuma kasih brosur. Anda nggak banyak ngomong, tingkat closing kan jauh lebih rendah. Tetapi kalau Anda bisa mendiskusikan, Anda sudah pede, Anda memahami produk knowledge, Anda semua yang lain, pasti closingnya lebih tinggi, ya. Dan disampaikan dengan penuh dengan antusias. Kristal itu begini, Kak. Dia itu herbal, terbuat dari bahan sirih segala macam dan dari itu Bapak Ibu. Itu jujur aja, saya sudah make. Saya sudah make. Hasilnya apa? Suami makin gini. Kenapa? Ini luar biasa sekali efeknya. Dan sudah ada BP POM-nya. Banyak. Dan ini produk NASA-nya sangat luar biasa sekali. Kayak ini best sellernya NASA. Nah, ya, bisa sedikit mempengaruhi. Nah, di sini. Kedua, ketika Bapak Ibu di home sharing, ada yang menyampaikan presentasi one to group, atau di kelompok. Ini gini, Bapak Ibu, kita hari ini bicara tentang kristalik. Kristalik adalah sebuah ramuan herbal yang dikemas secara modern, yang terdiri dari ini tujuannya untuk pertama bisa membantu kesehatan. Kira-kira menarik? Oh tidak. Ya ini ya. Tetapi kalau ini dengan vokal yang lebih mempengaruhi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah lihat tadi, sudah lihat brosurnya. Tolong sekarang dibaca dulu. Kita kasih 1-2 menit. Nah, saya penasaran. Karena kita obrolan kita di situ Bapak Ibu. Disitulah kenapa saya datang ke sini, ke pertemuan ini Bapak Ibu. Ya, saya datang ke pertemuan ini adalah bagaimana Bapak saya peduli dengan masyarakat di sini. Nah, coba bandingkan dengan hanya dia datang cuma bawa brosur. Oh, harganya berapa ya? Harganya larang. Nah, tetapi kalau disampaikan ini pasti akan berbeda. Oke? Nah, ini vokal pentingnya, vokal ya. Nah, vokal pun nanti kita bahas. Nah, yang ketiga, visual. Ya, visual penampilan pembicara, ya, bahasa tubuhnya, body language-nya, ya. Itu kurang lebih substansial mempengaruhi 5%, ya. Makanya, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahasa tubuh, mimiknya, cara bicaranya, lemak-lemek dengan penuh antusias akan berbeda. Nah, maka ini Bapak Ibu sudah belajar kurang lebih hampir 3 minggu ini. Ini sungguh luar biasa, ya. Maka sekali lagi praktekkan karena ilmu public speaking skill itu tidak ada artinya hanya sebatas catatan kalau tidak praktek, ya. Ibarat peso, ibarat yang Anda punya keahlian naik motor, ilmu skillnya ada, tetapi Anda tidak pernah belajar naik sepeda, tidak akan dapat apa-apa. Dan yakinlah Bapak Ibu, Anda takut bicara umum, silahkan tunjuk jari.
Yang masih nervous silahkan tunjuk jari. Karena ketakutan itu bukan dihindari, tetapi dilawan. Ayo silakan yang masih ketakutan, nervous bicara depan umum, pegang mic. Contohnya gini, pegang mic ini depan forum ya, pegang gini. Ayo silahkan. Yang masih nervous silahkan tunjuk jari. Caranya lawanlah rasa takut itu. Contohnya Bapak Ibu gini, kalau di kelas offline itu di TOS itu Bapak speaking skill, itu Bapak Ibu siap pernah niup balon? Bagaimana Bapak Ibu meniup balon tuh? Apa yang rasakan? Nanti meletus. Betul tuh? Iya. Karena apa? Takutnya di depan. Padahal ya, kalau kita teruskan takut itu kita lawan sampai nggak ada apa-apanya. Karena ketakutan itu kalau dihindari akan semakin menakutkan. Konsepnya di situ Bapak Ibu. Kok tanya Mbak Rini. Begitu kita paksa sekarang, Mbak Leni segala macam yang leader itu, begitu kita paksa, ya, mereka tampil. Sekarang apa? Ketagihan. Sama dengan ketakutan Bapak Ibu. Ketakutan presentasi, ketakutan prospecting, ketakutan bicara di home sharing. Itu. Aku kan cuma emak-emak begini. Serius. Tetapi kalau Bapak Ibu ini berani melawan, selesai. Di saat itu juga, ternyata tuh begini ya, nggak ada yang ditakutkan. Yang perlu ditakutkan itu adalah sebenarnya kita yang tidak mau praktek. Oke, bosku? Nah, maka dalam ilmu public speaking skill, salah satu guru speaker dari Universitas Singapura, Profesor Ernest Cheng, itu mengatakan pakar pembicara public speaking skill ya itu dititik tekankan pada suara yang bertenaga. Nah, suara pada yang bertenaga pada titik-titik tekan, ya. Ini akan mempengaruhi. Contohnya begini. Bapak Ibu, sudahkah pernah memakai Power Nutrition? Kenapa? Power Nutrition itu adalah formula organik dari sekian esensial ya, dari unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh pohon dalam rangka fase generatif. Nah, sekarang bandingkan gini. Power Nutrition Bapak Ibu itu adalah ramuan organik dari bahan-bahan organik yang diformulasi secara modern yang sangat dibutuhkan oleh tanaman pada fase generatif. Beda enggak? Audien mesti ambiar, bubar. Nah, kan begitu. Maka kan beda. Kenapa fase generatif, Mbak? Perlu diketahui, fase generatif itu ibaratnya itu fase orang seperti manusia yang sedang habis nikah, siap punya anak, punya ini. Nah, itu butuh nutrisi khusus ya, sehingga bisa menciptakan atau memenuhi kebutuhan unsur hara mikro. Nah, beda kan ini. Nah, oke. Akan berbeda. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hanya pada aplikasinya untuk satu tanaman cukup 1 sendok makanan sebulan sekali saja, kesan murah hilang. Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui, ini bisa menghilangkan track, yaitu masa tidak buah tanaman. Nah, begitu, siap. Ini kalau pas tampil di offline dahsyat banget nih. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, suara yang bertenaga menurut Dr. Ernest Chen dari Universitas Singapura ya, itu sangat penting dan dibutuhkan bagi seorang presenter atau untuk dalam masa presentasi. Sehingga pesannya tersampaikan dari apa target closingnya itu akan lebih kental. Sehingga audien ini menarik. Di samping kita menguasai teknik preframe, ya, teknik ice breaking dan lain-lain. Oke, siap bosku? Nah, maka dari itu latihannya, ayo, meskipun ini offline, online, ayo sekarang latihan vokal. Kita masuk di teknik vokal dulu. Yuk,
kita latihan sambil lihat video lab saya. Bapak Ibu ikuti ucapan saya ya. A I U E O, A I U E O, A I U E O. Ya, yang sudah praktek silakan komentar di sini. Saya sudah praktekkan 10 kali. A I U E O. Ini jujur aja kayaknya bahasanya ngapal lagi Pak Munir ngapal ini. Tetapi ini coba Ibu, ketika ini rutin, ini terbiasa, ini gini, yakin Bapak Ibu presentasi akan menarik sekali nanti. Ya, yuk, yang sudah silahkan komentar. Saya sudah. A I U E O, A I U E O. Ini totalitas, serius Bapak Ibu. Ya, A I U E O. Nah, ini Bapak Ibu sering latihan lah. Kalau ada kesempatan, latihanlah A I U E O. Bahkan kalau perlu pas home sharing, praktekkan. Yuk sekarang untuk penyegaran biar nggak ngantuk kakak-kakak. Yuk kita berdiri yuk. Yuk. A I U E O. O I E I O O. O O O I U. A I O O. Nah, gitu loh. Serius. Ini ini yang di sini ini nggak kaget ya, karena nanti terhubung dengan ini teknik perutnya ya. Oke, nah ini silahkan pesan saya untuk leadernya, silahkan praktekkan di home sharing, tidak hanya bicara tentang produk, bicara yang lain, tetapi juga pelatihan untuk bagaimana artikulasi itu penting, karena artikulasi nanti jujur aja itu kan kalau terbiasa nanti ini napasnya panjang ya. U O O O I I U E O. Nah, serius ini serius inilah ini jujur aja sebenarnya kalau bicara untuk senam muka itu sebenarnya kata seorang presenter itu atau seniman itu cukup itu aja senam ini, senam muka. Kenapa? Ini vokal A I U E U itu sangat luar biasa untuk kita itu ini membakar lemak-lemak dan juga untuk ini serius. Apalagi Demon tanggal 20 besok, tambah muda lagi. Nah, oke, let's go. Nah, terus kedua, pitch-nya. Nah, sekaligus latihan pitch-nya. Contoh gini, A I U. Nah, ini kedua latihan pitch-nya ya. Contoh O I rendah, terus tinggi lagi. O I U. Serius, berarti ini nantian vokal itu ditambah titik tekannya, pitch control, A I U. Serius ini nanti kalau Bapak Ibu menyampaikan materi seperti tadi malam Bapak Ibu lihat Pak Ardi, ini kan hanya ingin online, tapi luar biasa efeknya. Kita bicara pelan, tetapi karena sudah terbiasa terhubung dari nafas ya, nafas ini laring-laring ini terbiasa ya, terus ini kalau nggak nanti bisa ketarik sini, kayak ketarik, aduh sakit. Nah, iya, karena belum terbiasa dilatih. Tapi kalau terbiasa dipadu dengan suara perut, semangat pagi akan berbeda, nggak akan sakit ini. Berbeda dengan semangat pagi, sakit ini sakit ya. Coba praktekkan semangat pagi, ini tenggorokan. Semangat pagi, ya, napas perut akan beda suara perut. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Nah, ini yang fokus di sini. Pasti nggak nyampe. Kita coba teriak aja 20 kali, pasti udah sakit. Ya, oke, bosku. Nah, ini bisa Anda praktekkan nanti pada dengan tonton di home sharing, ngobrol dengan teman-teman, pada titik-titik tekan-tekan yang kata kuncinya, produk-produk itu bisa Anda tekankan. Mbak, ya. Meskipun jujur aja, sebagai kodrati manusia, apalagi mbak-mbak itu kan suaranya lembut, tetapi yang namanya artikulasi vokal ini sangat penting sekali. Apalagi Bapak Ibu punya impian tampil di event-event akbar seperti NDO, ya, dihadiri ratusan orang, ya, bahkan ribuan, biar motivasi ribuan orang, KDI ratusan orang, ya, apalagi NC naik panggung puluhan ribu orang gitu. Oke, siap?
Ya, silakan praktekkan, pasti nggak akan ngantuk. Kenapa? Ikut public speaking skill atau TOS itu harus berani lebih gila. Harus lebih gila. Gila ini dalam rangka mengasah Bapak Ibu kemampuan yang terpendam dalam diri kita. Ingat, sebenarnya kita ini semua ini adalah sang pemenang, sang juara. Hanya kita kadang kala itu, aduh, aku kan cuma ibu-ibu, aku kan cuma pekerja pabrik, aku kan cuma guru honorer, aku kan cuma ini, aku kan alumni cuma mantan santri. Inilah kondisi-kondisi yang perlu ini. Yakinlah Bapak Ibu adalah seorang presenter melebihi saya, melebihi Pak Adi, melebihi Pak Ali. Anda adalah the next crown demon, top leader masa depan NASA. Itulah Bapak Ibu. Semua harus dilatih. Oke, bosku. Nah, volume itu sangat penting sekali karena suara, kalau jika volume Bapak Ibu ya, volume suara lantang melebihi batas akan terjadi latih, akan menebalkan pita suara, sehingga kalau Bapak Ibu itu nanti suatu saat ditunjuk apa yang Anda ngisi di NDO itu, yakin tahu-tahu 2 jam, tetapi sini sudah nggak sakit lagi tenggorokannya. Siap bosku? Nah itu pasti bahasa tubuh, senyum-senyum. Dikira gila gini tidak praktek tuh. Oh, praktek. Oke. Nah, sekarang pakai teknik suara perut. Teknik suara perut itu bukan untuk kentut loh. Tetapi begini, duduklah. Yuk sekarang kita mulai praktek ya. Powerful dulu suara yang membuat Anda tidak ya. Ingat Bapak Ibu, suara itu tidak dihemat tetapi dilatih. Anda bisa suara lantang seperti saya, seperti Pak Sindu, seperti yang lain-lain itu bukan karena turunan. Kayak memang cewek kayak Pak Munden, kayak memang begitu, bukan ya gitu. Karena apa? Kita sudah tahu ilmunya dan sudah belajar dan sudah praktek. Intinya ilmu-ilmu itu termasuk teknik-teknik itu jangan hanya ditulis, dikuasai, diingat, tetapi dipraktekkan. Jadi menjadi kebiasaan. Awalnya terpaksa. Saya dulu kan kalau bicara lantang begini nggak bisa. Tetapi itu termasuk naik turun, intonasi. Ini dulu ya ngomong datar-datar aja, apalagi begini. Karena saya tipenya dulu tipe basicnya melankolis ya. Tapi sekarang udah berubah, banyak yang koreliknya. Oke, bosku. Nah, maka suara ini tidak perlu dihemat, tetapi perlu dilatih agar Bapak Ibu memang benar-benar powerful. Powerful. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang teknik suara perut ya. Caranya teknik suara perut itu seringlah yuk. Termasuk senyum pun perlu dilatih Bapak Ibu. Nah, sekarang senyum. Bagaimana senyum yang bisa membahagiakan audiens? Caranya hadap cermin. Kalau enggak dengan anak sambil tulang, cheese. Belum manis, tengok di cermin di HP-nya dihidupin, video kamera di hadap sini sambil tidak cheese. Bukan cheese. Beda enggak sekarang? Sekarang coba lihat saya. Cheese. Jadi enggak lulus. Ya gimana kita bisa menarik? Wong kita aja masih ada sekat, enggak total, enggak powerful. Cheese. Coba sekarang cheese. Malu-malu. Cheese. Sekarang cheese. Lebih enak mana sekarang? Cheese. Nah, ini kan beda loh. Coba sekarang praktekkan. Sehingga contohnya, terima kasih ya. Sehingga nanti kan membangun ini bisa dipakai dalam teknik membangun empati. Dan sekarang contohnya begini. Bapak Ibu, gimana? Dari materi yang saya sampaikan, kira-kira beda sekarang. Bapak Ibu, sekarang bandingkan dengan gini. Bapak Ibu, kira-kira dengan materi yang saya sampaikan bagaimana?
Hasilnya saya sekarang dibayar. Bapak Ibu, ya, dari materi yang tadi saya sampaikan ya, tidak bermaksud menggurui, tetapi kita berbagi. Kira-kira yang menarik dari materi yang saya sampaikan yang mana? Kan udah terbiasa latihan cheese sehingga enak. Buka itu enak, cheese. Nah, itu loh. Oke? Nah, silahkan praktekkan di home sharing besok untuk PR ini. Oke, Bapak Ibu ya. Berhadapan cheese. Sehingga apa? Tulus. Sehingga apa? Nanti Bapak Ibu jadi akan jadi latihan jadi orang leader atau person of yang humanism. Orang-orang yang penuh kebahagiaan, orang-orang yang penuh karismatik, ya, penuh dengan kedamaian, kebahagiaan. Sehingga apa? Luar biasa efeknya, ya. Serius. Di materinya master saya Pak Agus Anwar diajari. Oke? Nah, sekarang teknik suara perut. Teknik suara perut itu sebenarnya latihan lah. Nah, kalau benar enak dilatihan di pantai atau di gunung. Tapi jangan tidak di jalan. Nanti orang gila nanti ya. Di Balang nanti waro Pak RT itu orang gila baru. Gara-gara NASA jadi gila ya. Jadi latihannya panjang. Sampai terasa itu mengalir sampai ke bawah. Bapak Ibu, ini sampai ke bawah. Contoh bilang pasti sampai kayak ada yang turun ke bawah itu. Satu tahan berapa detik, satu keluarkan. Nah, ini teknik pertama. Untuk ngetes sebenarnya suara perut itu ada. Dari sini kalau sini sudah habis, ini akan turun ke sini. Sekarang kalau sampai kayak mau habis, nah itu berarti udah suara perut. Oke? Siap, bosku, pelatih. Tujuannya tuh ini sangat powerful ketika Bapak Ibu menyampaikan materi dapat di kelas yang 5 ribuan. Wah, bisa meledak-ledak gitu. Seperti Pak Adi tadi. Serius. Dan ini perlu dilatih. Nah, sekarang latihan. Kedua, latihan napas. Dengan teknik latihan napas. Jadi, naikkan. Terus tahan. Turunkan. Duduk dengan tenang. Ya. Tarik napas, turunkan. Sampai perut, terus tahan. Hitung dengan jari aja sampai 10. Kalau nggak kuat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan pelan-pelan. Rasakan di bibir ini. Pertanyaannya kok wangil mentopa ngomong wae kok nganggu wangil nggak pelajaran. Sebenarnya nggak angel. Bapak Ibu, ini jujur luar biasa sekali, serius. Ya. Ini enak-enak banget ini, ya. Serius. Sebenarnya nggak sulit. Yang sulit itu karena Bapak Ibu nggak praktek. Tapi kalau dipraktekin enak. Itu bisa juga A, I, U, E, O. Nah, itu ya intonasi, ya. Itu artikulasi A, I, U, E, O. Sekarang pitch control. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Ini artikulasi A, I, U, E, O. Sekarang pitch control. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. E, U, E, O. E, U, U. A, E, O. O, I, U, E, U, E, U. A, I, U, E, U. E, O. Ini udah suara perut ini. Suara perut. Oke, silahkan dipraktekkan di home sharing. Pasti akan ada sesuatu yang biasa. Latihannya, pasti yakin si ngantuk tak diapin udah diger-geran. Yakin, pingkel-pingkel nih. Saya tuh di PSS kalau ada Mbak Rini tuh, saya tuh apalagi dengan ekspresi ya, ekspresi luar biasa. Saya tuh pas Mbak Rini ekspresi orang marah itu, iya, serius siapa lagi apa Mbak Arini, Mas Owanto, terus Mas Pendi, serius artikulasi Mas yang ya serius ya, ekspresi sedih sekarang. Oke, sekarang masuk. Nah ini Bapak Ibu
ketika Bapak Ibu ingin menguasai artikulasi, ya artikulasi bagaimana tegas. Contoh gini, A, I, U ini jelas. Kalau kita ngomongnya jelas, pasti pesan kita akan sampai ke audien jelas. Pitch control itu mempengaruhi ketertarikan. Jadi artikulasi itu untuk kejelasan. Ya, pitch control itu untuk, saya mau lepas ini. Sebentar. Artikulasi Bapak Ibu itu untuk menegaskan, ya, menjelaskan. Oh gini ya. Terus apa? Atau intonasi, the pitch control itu untuk menunjukkan ketertarikan. Ya, nah, Wanto dulu pas sikap marah itu Bapak sampai mukul benar, karena ekspresinya total di public speaking skill itu. Seorang coach atau asisten mentor, ya, asisten coach asisten itu harus siap dimarahi, ditanya Om Wanto itu ekspresinya tuh harus gila, sedih, bahagia. Iya, karena jika kalau kita bisa penjiwaan materi, bisa menjiwai materi dahsyat, ya. Bahkan kalau marah serakah itu bisa dari tas gini sekuang ini harus diambil apa kan? Tapi itu sebuah game permainan, tapi dahsyat sekali efeknya, ya. Nah, terus untuk suara perut itu untuk biar kita powerful, ya, sehingga peserta yang tidur pun akan sehingga nanti kalau Bapak bisa menguasai ini, materi product knowledge terkuasai, ya, tekniknya, free frame-nya terkuasai, dan cara penyampaiannya, intonasinya jelas, artinya pitch control-nya oke, suara perutnya tak jamin Bapak Ibu akan ditunggu-tunggu oleh mitra-mitra Anda. Kita tambah, saya sangat harus menunggu namanya Mbak Wulan Cahyani ini, ya. Wah, dahsyat sekali itu. Cara menyampaikannya, cara ininya. Kak Muryanti, itu leader-leader hebat sekali. Sangat rugi kalau kita enggak. Yakin Anda nanti aja jadi leader-leader yang ditunggu-tunggu. Oke, bosku, ya. Nah, apalagi Kak Maria Sulistiawan itu, wah, memang beliaunya tuh santun, lembut, tetapi penjelasannya, intonasinya dijelaskan kristal, dijelaskan logi, itu enak banget didengar itu, titik-titiknya, enak banget. Nah, oke, bosku. Nah, sekarang kita masuk pada, ya, bahasa tubuh, nanti termasuk ekspresi, ya, berarti ekspresi, ya. Oke, silakan nanti yang prakteknya tadi dipraktikkan di rumah. Intonasi lakukan setiap pagi atau pas senggang, A, I, U, I, O, A, I, yang jelas, ya. Nanti setelah itu ditambah pitch control, cepat lambat, wah, tinggi rendah, ya. Itu gini, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, O, I, U, U, O, I, A, I, U, E, O, I, A, U, I, U, E, O. Nah, nanti pelan-pelan Bapak Ibu, kalau itu berlatih pasti napas perut, suara perut akan ini. Lakukan aja bentar, nanti latihan lagi. Sehingga apa? Efeknya Bapak Ibu, ini loh, pita suara terjadi penebalan, sehingga Bapak Ibu akan memiliki napas yang panjang atau volume durasi yang panjang untuk ini tidak sakit sehingga tidak habis suara. Kita tuh kalau ngelatih PSS itu pasti pulang-pulang suaranya habis, karena hampir 2 hari 1 malam kita powerful, ya. Oke. Nah, sekarang bahasa tubuh. Saya izin dulu minum, Bapak Ibu. Oke. Yang sudah. Yang kedua, latihan cheese. Sekarang dari yang biasa, cheese. Ngaca aja. Cheese. Nah, ini yang ekspres yang kedua. Cheese. Nah, saya dengan tambahan cheese. Oke, ini PR-nya. Saya tunggu foto-fotonya di
hari home sharing, silakan update di Telegram atau di Facebook. Oke, tag saya. Oke, bosku. Nah, sekarang teknik menguasai bahasa tubuh atau gestur. Dari tadi saya tidak diem, tidak monoton, meskipun tangan kiri mekengkeng gini, tangan kiri mekengkeng gini, karena tangan kiri mau nggak mau punya kewajiban nyekeli ini. Tapi tangan kanannya selalu bergerak begini, nggak monoton. Nah, ini adalah bagian, nah, ini mimiknya ya, ini ya, karena ini teknik menguasai panggung. Ya, teknik bagaimana terkuasai. Nah, sekarang bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah, aduh, lepas. Nah, sebentar, Bapak Ibu. Terlalu semangat ini ya, mohon maaf. Terlalu semangat. Oke. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ya. Bahasa tubuh itu merupakan teknik komunikasi non formal untuk menyampaikan, bahkan dalam teknik seniman pantomin itu tanpa bahasa tubuh terkuasai. Ya. Jadi Bapak Ibu, body language bahasa tubuh itu mempengaruhi 55%. Ya, 55% dari tersampaikannya tujuan atau materi yang kita sampaikan. Bahasa tubuh itu tergantung pada konteks seorang, ya. Ya, bahasa tubuh itu, ya. Yuk sekarang bahasa tubuh itu contohnya ke gerak isyarat, ya. Contoh begini, ya. Makanya seorang alumni public salah satu yang diharapkan itu setelah mengikuti kelas-kelas TOS atau public speaking skill, ayo teknik bicara. Kalau seorang lelaki itu begini, berdiri begini, nah, terus tangannya begini. Ini. Nanti bicara ya, bukan begini, nggak boleh. Kalau sudah public speaking skill nggak boleh begini, ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah public speaking nggak boleh nunjuk gini. Kok agak burem ya gambarnya. Oke. Terus kedua, pantangan sama public speaking di bahasa tubuh itu tidak boleh begini. Ada ya? Oke. Bagaimana Bapak Ibu menurut, nah, terus kata-kata kamu. Nah, kamu harus dirubah jadi Anda. Ya. Kalian, kita semua. Nah, itu loh. Jadi nggak boleh. Menurut kamu gimana materi saya? Menurut saya harus mulai santun. Kalau alumni public speaking harus mulai berubah. Menurut Bapak itu bagaimana materi yang disampaikan? Contohnya Bapak Ibu sebagai MC. Menurut Bapak Ibu tadi materinya yang disampaikan oleh mentor kita yang sangat luar biasa, Bapak Nur Khalil, bagaimana? Sekarang gini aja, kalau tidak ada yang jawab, menurut kakak bagaimana? Nah, ini udah bahasa tubuh. Mengorangkan orang, akan berbeda. Oke, bosku. Nah, maka dari itu, ayo, ekspresi penjiwaan itu harus bisa mengerti bahasa tubuhnya. Makanya ekspresi harus total. Salah satunya Bapak Ibu, ya. Salah satunya itu harus berlatih yang namanya ekspresi. Ya. Contohnya bahasa tubuhnya seorang pendaki gunung, ya ada ya. Wah, contohnya Bapak Ibu menceritakan sedang menceritakan tentang mitra Anda yang jauh di pedalaman, rela belajar online untuk bagaimana bisa sukses. Bapak Ibu luar biasa. Perlu diingat Bapak Ibu, ya. Kita yang di sini harusnya bahagia. Bapak Ibu selalu bisa kapan saja bisa ketemu dengan top leader kita, Bunda Rini.
Kenapa? Ya, karena kita dimudahkan oleh yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi mitra-mitra kita yang ada di jauh sana, kira-kira bagaimana untuk bisa ketemu? Tetapi alhamdulillah beruntungnya, nah, sambil ini, nah, ini bahasa tubuh, ya, bukan. Ya, oke, nanti kita singgung lagi, ya, oke. Nah, makanya penjiwaan ini harus mulai dilatih. Latihnya bagaimana? Ini kok mau lepas lagi HP ku nih. Nih. Latihannya bagaimana? Ya, latihannya harus kita bahas. Latihan teknik-tekniknya. Salah satunya apa? Menjiwai ekspresi. Satunya apa? Marah. Orang marah itu bagaimana? Nanti tolong dipraktekkan di home sharing. Anda praktekkan. Contohnya leadernya yang mimpin. Sekarang Kak Lina latihan ekspresi sedih. Ya sedih, enggak cuma sedih, itu banyak luas. Kita bebas bereksplorasi. Sedih itu bisa mungkin sedih, nggak target bulan ini, sedih, mungkin nggak closing, yang lain-lain. Nah, contohnya, nah ini silakan diekspresikan Bapak Ibu, latihan. Nah, terus contohnya bahagia, yes, tapi tidak bersuara. Nah, ini baru kalau Bapak Ibu udah frame di audien atau di pertemuan, silahkan, ya. Yes. Contohnya Bapak Ibu membayangkan bulan ini bisa stokis, bisa maju stokis. Nah, ekspresinya bahagia. Contohnya marah. Nah, itu kalau di kelas yang dahsyat banget, ya. Oke. Nah, itu ekspresinya yang serakah. Serakah berarti pengen menguasai. Itu banyak sekali. Nah, contohnya nggak terima. Nah, ini penjiwaan materi ini kenapa seorang yang menguasai teknik public speaking skill yang dengan yang tidak akan berbeda dalam penyampaian materi. Karena apa? Dia menjiwai. Jadi bahasa tubuh, berarti materi saya sebenarnya panjang. Ini kalau disampaikan itu 2-3 jam. Tetapi cukup 1 jam selesai. Karena apa? Saya sudah menguasai. Dimulai dari apa? Arti, intonasi dulu, artikulasi dulu. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Pitch control atau intonasi A, I, U, I, O, 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 I, U, U, E, O, O. Nah, ini perpaduan suara perut. O. Ini suara perut, bukan isi lagi. Percaya, saya praktekkan. Kalau sudah praktik nanti terbiasa. Semangat pagi. Yang mungkin terbiasa dari MC di grup, sharing biasanya semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ini masih sini loh, serius. Saya kadang-kadang ini masih suara perut itu. Kalau yang sudah terbiasa saya public speaker, tahuan, oh dia masih pakai suara tenggorokan. Yo, dia suara di sini, suara di ini paru. Ini udah suara perut ini, yang panjang dan powerful ini. Semangat pagi. Lihat, semangat pagi. Ini sudah suara sini, dada. Semangat pagi, dada. Semangat pagi. Semangat pagi. Ini udah perut. Contoh kalau di grupnya Kendal itu ada Pak Heri itu, dia sudah menguasai teknik semangat pagi. Udah di sini. Udah sini. Oke, bosku. Nah, terus praktekkan juga untuk penjiwaan ekspresi agar kita tuh bisa menjiwai apa yang mau kita sampaikan. Ya, kedua, teknik-teknik
tadi itu tidak boleh begini, gini, termasuk untuk apa itu? Latihan senyum. Oke. Nah, inilah Bapak Ibu materi saya sederhana, raut muka termasuk teknik raut muka ini perlu. Dari artikulasi bahasa tubuh ini kita ringkas cepat ya, termasuk tadi itu raut muka. Kenapa kita berlatih ekspresi? Ini melatih ini semuanya. Jika sekali lagi, kenapa kita wajib menguasai ilmu public speaking skill? Karena apa? Kita bisa mengelola suara kita untuk jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat untuk kemajuan bisnis kita. Itu. Kenapa? Ketika Anda menjadi seorang presenter, yakinlah Anda akan mampu mempengaruhi jauh lebih banyak orang, bisa menarik lebih banyak ikut dengan tim Anda dan siap bergabung dengan tim Anda jauh lebih besar. Karena teknik-teknik Anda yang Anda kuasai jauh lebih hebat. Apalagi dirangkum dengan ilmu kemarin, bagaimana blank, bagaimana, nah termasuk yang suka gini-gini, yang sering blank, garuk-garuk. Sekali lagi, ketakutanmu itu adalah kelebihanmu. Sekali lagi, bagi kata kunci penutup, ya, tepat 1 jam, ya. Tadi saya mulainya jam 20 ya, belum nyampe ya, ini 20.36 ya, 19.30 ya, 1 jam ya. Jadi kata kunci terakhir sebagai penutup ya, Bapak Ibu, ketakutan Bapak Ibu ya, ketakutan Bapak Ibu ya untuk belajar, untuk praktek itu jauh lebih besar ketika Bapak Ibu tidak pernah praktek. Loh, kok bisa begitu, Pak? Iya. Ketika Bapak Ibu mau praktek, ya, seriuslah Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu akan jauh lebih bisa menjadi seorang yang luar biasa ketika mau. Karena ketakutan itu seperti kita niup balon. Bedos. Aduh, aku takut pedis. Terus lawan terus. Skur. Kok ya mau ini ya? Berarti bedos, ketakutan itu kalau bedos itu langsung gini. Termasuk Bapak Ibu jadi seorang yang tampil ke depan, yang aku ngomong apa, yakin ketika sudah maju, kemudian dilatih teknik-tekniknya, ya. Caranya kalau Bapak Ibu ketakutan maju, ceritakan dulu. Maju. Semangat pagi, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Munir Hadi dari Bantul. Ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya di sini ya belajar ya, diminta testimoni, tapi sebelumnya saya mohon izin ya. Perkenalkan, nama saya Munir Hadi. Saya gabung NASA karena jujur aja saya terpaksa ya. Terpaksa apa? Saya sudah nggak bisa miskin lagi. Karena sudah mentok apa? Mentok nggak bisa miskin lagi. Karena jauh-jauh lebih miskin. Maka saya melihat potensi bisnis saya ingin merubah hidup saya. Masih ketahui, kok mentok miskin gitu Pak Munir, kok bisa mentok miskin toh? Nah iya, karena sudah nggak ada alasan lagi. Makanya saya ingin kaya. Nah ini, oke? Nah setelah cerita saya yakin, karena ketakutan itu blank itu biasanya cuma 1 sampai 3 2 menit setelah itu pasti ngomong. Oke? Tadi saya diminta, nah menggunakan kata kunci begitu, pertanyaan adalah jawaban, ya. Kita balikkan lagi, Bapak Ibu. Ya, tadi kok saya masih cerita di saya sendiri ya. Tadi kan saya diminta Mbak MC tadi saya diminta apa? Testimoni tentang kristalik. Saya bukan ya kristalik gini. Saya caranya, jujur aja, saya selalu bawa di motor saya itu, ya, di motor saya itu saya bawa brosur sama produk-produk kemanapun pergi saya teman. Ya, setiap ada kesempatan saya selalu bawa brosur. Terus saya nggak takut ditolak. Tapi tujuan saya karena seperti saya ilmu di home sharing, banyaklah berbagi, disitulah ada berkahnya, pasti ada closingnya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi teknik saya gencar, itu aja. Untuk menguasai itu teknik. Pasti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu yang takut di awal itu pasti karena apa? Enggak. Waduh sih.
Nggak percaya, buktikan di home sharing. Ayo nanti niup balon. Duar. Ya mau ini ya. Masih utuh wih, kupingku masih, tanganku masih. Sama. Seperti itu. Nah, makanya besok dipraktekin. Ya, dipraktekin. Saya yakin. Yang maju tentu. Nanti Bapak Ibu maju pertama kali itu, yang maju pertama itu paling dahsyat. Yang ada yang goyang-goyang gini, ada yang garuk-garuk, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang masukin celana di saku begini. Nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu itu sudah dahsyat karena berani melawan rasa takut, rasa gengsi, rasa ini. Itulah tanda-tanda mau sukses. Oke, berarti udah clear materi saya. Saya tunggu dari Bapak Ibu untuk ini ya saya mudah-mudahan bisa ketemu sama Allah segera 2021, kita bisa jumpa darat, bisa langsung praktek di ini. Sekali lagi, intonasi, artikulasi, bahasa tubuh itu perlu dilatih. Ada apa? Kaos tos. Bentar, saya tengok dulu. Ada yang minta kaos tos. Lanjutkan lagi. Sekarang gini, sambil ini kelas terakhir, sambil Bapak Ibu pengulangan kelas-kelas yang materi yang kemarin yang belum masuk, ya, yang belum paham di mana, biar saya bantu ulangi. Ayo. Oke. Silakan. Yang belum, sambil pendalaman materi-materi sebelumnya. Materi di public speaking skill itu ya salah satu yang saya sebutkan ya, itu pre-frame. Ya, pre-frame itu persiapan untuk Bapak Ibu menjadi seorang presenter. Ya, pre-frame itu juga Bapak Ibu sebenarnya sudah menjadi kalau Bapak Ibu jalankan suka itu Bapak Ibu sudah menjalankan kaidah team player, pemain inti, yaitu datang lebih awal. Makanya kalau Bapak Ibu pingin menjadi seorang presenter, ayo jangan telat datang, datanglah lebih awal. Itu akan mendapat stamina, apalagi yang baru-baru, datanglah lebih awal. Itu ya. Terus kedua, ya, menguasai materi yang dibicarakan, jangan pernah lelah belajar. Jika Bapak Ibu terputus menyampaikannya, ayo gunakan kata pertanyaan adalah jawaban. Contoh gini, Bapak Ibu menyampaikan tentang Moreskin, itu ada ibu-ibu audien atau Rosvi. Bapak Ibu bisa sampaikan, Bapak Ibu tahu blank, Rosvi adalah begini, nah, terus habis. Ayo. Saya yakin di antara audien ini ada yang sudah pernah pakai Rosvi. Manfaatnya, ayo siapa yang punya manfaat? Nah, ini pertanyaan atau pertanyaan, ada yang tanya balikan. Contohnya di dalam audien Bapak Ibu, ada seseorang yang tidak suka dengan kita. Dia pengen ngetes kita sejauh mana menguasai. Ya, pengen menguasai sejauh mana kita menguasai materi, menyampaikan itu. Contoh gini. Pak, saya bagaimana pemakaian produk NASA Agro ini bisa seperti Bapak katakan tadi, itu bisa menghasilkan 3 kali lebih dari hasil sekarang. Coba buktikan. Ya, kita mungkin punya data. Nah, kondisi ini Bapak Ibu, kita contohnya di daerah kita baru datang, kita belum menguasai ini, ya, itu kuncinya tenang, kuncinya tenang, nggak usah panik. Makanya latihannya tetap nggak usah marah. Latihan tadi, senyum tuh. Langsung jawab. Wah, luar. Langsung caranya puji dulu. Wah, luar, pertanyaan yang sangat luar biasa nih Bapak. Dari Bapak siapa, Pak? Dari Bapak Budiman. Oke, Bapak Budiman. Ini pertanyaan sangat luar biasa. Sambil bahasa tubuh.
Ya, ini pertanyaan yang sangat tunggu-tunggu, sangat luar biasa sekali, dan ini pastikan banyak di antara yang hadir di sini menunggu pertanyaan seperti, dah, ini sangat tidak adil karena saya datang dari Jogja ke Sulawesi ini akan lebih dahsyat kalau yang jawab orang Sulawesi dan yang sudah pakai produk ini. Kira-kira yang sudah pernah pakai siapa? Oh, Pak Rustam, Pak Rustam. Oh, silakan Pak Rustam. Tolong maju Pak Rustam. Kasihkan mic-nya Pak Rustam. Lek. Ya, nama saya Rustam. Saya mitra NASA. Saya sudah gabung jadi member NASA. Kenapa saya manfaatnya banyak? Dan saya sudah 2 tahun ini pakai produk NASA. Hasilnya ya, biasanya 1 hektar itu cuma dapat 1 ton, 2. Sekarang alhamdulillah sudah pemakaian sudah tembus sampai 3 ton. Itu penyampaian saya, testimoni dari saya memakai produk NASA. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Rustam. Kira-kira bagaimana? Ini teknik bagaimana Bapak Ibu menjawab pertanyaan, bahkan Bapak Ibu disudutkan, tetapi terjawab oleh ini. Tidak menjatuhkan lawan, tetapi lawan ini. Oke, lanjut. Nervous sudah, preframe sudah, artikulasi sudah, masa itu sudah, performance sudah, penjiwaan materi sudah, menguasai blank. Nah, blank itu bisa ada banyak hal, ya. Banyak hal ya. Pertama, karena blank itu bisa pertama Bapak itu minder. Ya, Bapak itu nervous, waduh itu kok Pak Camat tuh, ada Pak RT, aduh itu kepala sekolahku dulu tuh, itu ada, waduh, duluan, input negatif udah duluan, merasa kita tuh under, jauh dari kapasitas, padahal konsep sederhana, ketika Bapak Ibu yang hadir, yang bawa materi, yakin adalah seorang master. Tuh. Kedua, tekniknya. Ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan preframe itu, cara mengatasi awal dengan teknik. Contoh gini. Grogi toh, gemetaran, bagaimana menghilangkan gemetaran. Ini, duduk tenang, kepalkan gini. Nah, ini kaki ya. Kepal begini, langsung tahan apa? Nah, ini langsung hentakkan. Lari. Caranya lari kecil, maju ke depan. Kenapa? Dengan gitu adrenalinnya akan berubah. Ya. Bisa akhirnya adrenalinnya sehingga bisa lain, sehingga akan lebih darah memompa sehingga kita lebih semangat. Oke? Nah, terus ini kedua, tadi contohan tadi. Selanjutnya, ketika bagaimana Bapak itu termasuk di audiens kita ini, jangan menggurui. Salah satunya ada tekniknya jadi pendengar yang baik. Dengarkan. Kalau ada yang pertanyaan kecil, pujilah. Meskipun pertanyaan beliautan, pujilah. Luar biasa dengan siapa ini? Dengan Kak Umi ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Meskipun baru 1 minggu gabung di NASA, sudah berani mengajukan pertanyaan ini, sungguh luar biasa. Ini calon leader hebat. Hanya kita kadang sebagai leader itu jangan pelit lah, ya, jangan pelit untuk memuji, jangan pelit untuk sedikit merendahkan diri, bukan untuk direndahkan, ya. Nah, termasuk ini pertanyaan masa sulit tadi itu, ya. Terus sudah yang belum kondisi darurat. Banyak dikata kalau kondisi darurat kita tiba-tiba mengalami, saya sering mengalami. Contohnya kita NDO tiba-tiba ketemu di Lampung, di Kalimantan juga, di Sulawesi, udah banyak tempat itu. Tiba-tiba laptopnya nggak bisa support ke viewernya. Banyak. Mau nggak mau ya kita pakai ini, kondisi darurat. Atau kedua, listrik mati. Atau mungkin kondisi tiba-tiba seorang kita sebagai panitia, sebagai MC, presenter kita sedang berhalangan karena musibah. Nah, kita suka karena tapi audiens sudah banyak, suka tidak suka kita harus menggantikan. Nah, ini bagi tekniknya. Ya sudah, kita maju. Makanya kuncinya di sini Anda harus siap.
Siapnya apa? Nggak usah takut. Teknik preframe, ice breaking dengan teknik ini, contohnya sambil nunggu, wah ini masih 15 menit lagi. Oke. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah mentor kita yang kita tunggu sedang persiapan di gedung belakang. Kita diberikan kesempatan sambil beliau, ini kabar baiknya Bapak Ibu, kita diberikan waktu sedikit untuk penyegaran, sehingga ketika beliau masuk nanti Bapak Ibu nanti fit. Tadi dari pagi sampai siang ini kita full menerima materi, kita sepaneng. Nah, kita sedikit dikasih kesempatan oleh beliaunya biar kita fresh, kita sedikit 30 menit ini untuk kita ice breaking. Siap Bapak Ibu? Ayo, contohnya bagaimana? Pertama, ayo bagian IT kita joget, goyang kewer-kewer dulu. Nah, ini kondisi darurat. Atau nyanyi ada HP, udah ayo nyanyi bareng. Atau game. Nah, ini teknik-teknik pengawas darurat ya. Oke. Contohnya tiba-tiba bocor, sudah yang bocor, maju. Nah, kedua, teknik-teknik bagaimana agar ruangan pertemuan itu full. Makanya kalau Bapak Ibu bikin home sharing, ruangannya besar, contohnya itu satu ruangan begini, 4 kali, contohnya ruangannya 4 kali 10. Jangan digelari tikar semuanya. Yang digelari depan sini dulu. Nanti kalau sudah penuh baru nambah. Kebanyakan teman-teman itu salah. Digelari semua, buat pasti yang depan pintu sana, bahkan di luar. Betul begitu? Makanya preframe ini sangat penting sekali. Agar ya, termasuk kursi-kursi juga. Kalau perlu belakang jangan ditata dulu, tata yang depan dulu. Biar sudah terisi baru tata lagi, tambah lagi. Ini ya gini. Sehingga kursi akan penuh, nggak perlu ngejar-ngejar. Oke bosku. Nah, teknik menguasai panggung, Anda harus bisa bereksplor. Tidak hanya duduk diam di tempat begini. Bapak Ibu semuanya, mitra NASA yang berbahagia, hari ini kita akan menyampaikan tentang cash flow kuadran. Cash flow kuadran adalah pembagian dari 4 sikap kita dalam memilih kehidupan. Pertama sebagai employee, kedua chef employee, terus B bisnis dan investasi. Ini semua sudah dalam penelitian oleh profesor dari Jepang Robert Kiyosaki. Datar, enaknya apa? Tinggal mulai baik, betul? Nah, begitu. Harus ada titik-titik yang lebih. Nah, harus ada explore. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, terus kedua, jangan membelakangi. Meskipun kalau bentuknya seringlah berputar-putar, hadap sana. Nah, oke. Dari penguasai alat, ya, ini penting sekali. Anda edifikasi alat-alat. Contohnya Ibu presentasi, jangan lupa brosur, buku. Nah, ini sangat penting sekali untuk diedifikasi. Oke, lingkungan oke juga, ketekunan. Dan terakhir Bapak Ibu ya, sebagai presenter ya, ini penutupnya. Saya sebagai penutupnya ya, sebentar. Ketekunan. Bahwa seorang public speaking skill itu bukan karena dia ahli. Sekali lagi, saya perlu tekankan, seorang yang pintar ngomong atau yang lain-lain Bapak Ibu, bukan karena dia pintar atau ahli, tetapi karena ketekunan. Tak satu pun yang di dunia ini yang dapat menggantikan ketekunan untuk belajar, untuk berlatih. Jadi kuncinya sekali lagi, Anda menjadi seperti saya, seperti Pak Iwan Giano, seperti Mas Ilham, Pak Nur Haryono, Mbak Rini, dan leader Pak Musli, Pak Bagus, yang lain-lain. Kunci cuma satu, tekunlah berlatih. Dan tekunlah untuk tampil ketika diberi kesempatan. Ini. Oke? Ya, kedua, bakat. Tidak. Nah, sekali lagi, ketekunan itu adalah faktor utama Anda akan menjadi seorang pribadi yang punya skill up. Kedua, bakat. Tidak semua orang berbakat ya
itu bisa berhasil yang kita jumpai. Tetapi orang yang tekun, contoh, wah dia memang bakatnya sih, bakatnya ngomong dari cerewet, ngono kayak, belum tentu orang sanguin, orang korelik itu menjadi sang presenter, belum tentu. Tapi dia memang cerewetnya ngomong, tapi dia ngomongnya gitu-gitu yang diomongin. Kenapa? Dia nggak update memori, nggak update belajar, baca buku, nggak update yang lain-lain. Sehingga dia omongkan ketemu nang warung, yang diomong tentang bola, besok lagi ketemu tentang bola meneh, kapan? Nah, wis mangano bola. Kan begitu. Nah, iya, tetapi dengan tekun, Anda hari ini belajar Kristal X. Anda belajar besok ini, Anda belajar besok belajar tentang di Facebook, terus besok belajar tentang IG, tentang belajar tentang jualannya, teknik closingnya. Yakin Anda akan jadi master ahli jualan dan presenter tentang Kristal X. Terus sekali lagi, apakah yang Anda dan seorang leader besar itu seorang jenius? Beda. Apakah yang seorang punya omset besar itu yang jenius? Beda juga. Grup saya pernah punya ahli IT hacker di undernya Pak Muslih. Sekarang nggak ada semuanya. Tapi justru mak-mak, Anda semuanya yang belajar, tekun, telaten, ikuti core leadernya, justru yang sekarang jadi leader diamond di FKS, bahkan di NASA juga begitu. Jadi kejeniusan itu yang dipendam, sekali lagi, itu hanya omong kosong belaka. Sekali lagi, Bapak Ibu sama Allah diberikan kodrat, itu sebenarnya jenius. Hanya sementara ini terpendam. Bakat juga terpendam karena nggak dilatih. Ya, oke. Sebenarnya Bapak itu jenius loh, ahli closing. Terus yang ketiga, yang keempat, apakah harus seperti saya ini harus pendidikannya doktor? Enggak, saya kuliah aja ngot-ngotan kok. Dunia ini Bapak Ibu sudah penuh dengan gelandangan yang berisi orang pendidikan tinggi. Bahkan dia rela dan lain-lain. Kenapa? Dia tidak mampu melihat. Nah, maka saya tadi siang itu saya keliling dengan istri. Banyak ngomong saya dengerin, tapi saya cari ide. Saya ingin cari kata saya bersayap. Banyak orang teman-teman Bapak Ibu. Di dunia ini banyak sekali orang tahu, paham, bahkan mengerti, tetapi tidak mau menjalankan. Ini saya sebutkan namanya blind dream. Ya. Blind itu buta impian. Kenapa? Banyak di sekitar kita, saudara-saudara kita, yang Anda prospek, yang Anda kasih pemahaman tentang bisnis, mereka tahu, mengerti. Bahkan Anda sendiri mungkin sudah bisa membuktikan, tapi kenapa nggak bergabung? Karena dia mengalami namanya blind dream, tidak bisa atau dibutakan oleh yang namanya kehidupan, dibutakan yang namanya tentang sebuah yang bisa memproses kemajuan. Nah, kenapa? Blindnya itu di mana? Yaitu rasa males, gengsinya, egonya, dan lain-lain. Pengennya instan, cepat, termasuk pengen jadi leader. Aku seperti Pak Munir, seperti Pak Ardi, seperti Pak Sindu, seperti Pak Iwan Kuanu, Pak Ilham, dan lain-lain. Ini Mas Wanto, Pak Wendy, Pak Muslim, Mas Bagus, Pak Wakardi, Mas Fajar. Yakin Anda harus berlatih. Kuncinya, ya, sekali lagi Anda menjadi yang punya skill up bukan karena bakat, bukan karena jenius, bukan karena pendidikan, tetapi ketekunanlah dan jadi seriusi. Sekali lagi, hanya ketekunanlah dan bulatan tekad itu yang menentukan Anda menjadi seorang macan panggung 2021, 2022, 2023. Itulah Anda. See you later untuk Anda. Sampai ketemu. Inilah materi saya. Penutup KFO untuk Anda semua. I love you full. Tunggu Andalah semuanya Bapak Ibu, orang-orang hebat di tim FKS, pengganti penerus
leader-leader FKS, Anda adalah calon-calon mentor di KFO, di bootcamp, di NDO, di kelas-kelas digital, di KD Fokus. Itulah Anda semuanya. I love you full. Terima kasih untuk Anda semuanya Bapak Ibu. Salam dari Karangjati untuk Anda. Saya doakan tahun 2021 di penghujung tahun 2020 ini kita bisa introspeksi untuk bisa lebih baik di tahun 2022, tercapai diijabah karena Allah, semua karena ridhonya. Bismillah, bismillah, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Tim FKS tumbuh berkembang sempurna dan Bapak Ibu pelan dimudahkan bisa mewujudkan impiannya yang terbaik, apa yang Anda tuliskan. Dengan mengucap Rabbi Syahri Syadri wa Yassir li Amri wa ahlul udan misani yafqahu qouli, kelas ini saya tutup. Besok masih ada satu kelas lagi, kelas penutupan. Saya doakan Anda semuanya adalah crown diamond di under FKS yang akan juga menjadi tampil di panggung kehormatan National Convention keempat NASA di tahun 2022. Semangat pagi. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, biiznillah. Amin, ya Rabbal Alamin.